Bahkan ya menurut saya dukun di kampung itu lebih sakti ketimbang semua survei di Indonesia. Kalau bicara tirakat berarti kan yang disasar adalah basis Nahdlatul Ulama kan gitu. Iya. Kira-kira kan gitu. Nah Pak Anies itu kalau teman-teman familiar dengan Google ya, searching aja Anies tirakat, keluar semua itu. Anies tirakat di sini, termasuk yang sering ya. Di sini, di sana, kayak gitu. Padahal Anies ini kan sangat terasosiasi dengan, mohon maaf, PKS gitu. Nah, ada model kiai yang ora iso ngaji, ya toh. Jualan masa ya ada gitu. Ya menariknya gini ya, kalau orang politisi datang ke kiai, itu udah gak ada tafsir lain, tafsirnya udah tunggal itu. Udah tunggal tafsirnya. Ada teman saya yang menjadi salah satu timnya itu pernah dalam tanda kutip ya mati suri. Mati suri, kemudian hidup lagi. Beneran. Oke teman-teman, balik lagi di program Langkah Kuda. Kita udah menginjak episode ke-8 ya. Betul. Kali ini beda dari biasanya. Kalau biasanya sih kita ngobrolin soal isu-isu politik yang lagi hangat. Benar. Ya kan. Terus kira-kira kemungkinannya seperti apa? Ya, ada manuver apa di kontestasi politik ya? Betul. Tapi episode kali ini spesial, kita ngomongin klinik. Klinik. Berarti narasumber kita bapak klinik itu bisa dibilang ya? Enggak ya? Kacau. Tiba-tiba klinik. Oke, sebetulnya ya nggak klinik-klinik amat sih. Tapi kan biasanya yang kita tahu nih ya, di musim-musim pilihan, entah itu pemilu, kepala desa, caleg, dan lain-lainnya, itu pasti kita sering mendengar istilah tentang tirakat. Ziarah. Terus ada yang bilang juga wangsit dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kita akan lebih bertanya soal ininya. Karena kemarin kita kebetulan ada liputan juga yang menyangkut soal ini ya, ziarah dan lain-lainnya. Tulis Hamam itu ya, Mas? Gua Langse itu ya? Gua Langse gitu. Nah, tapi aku pengen tahu nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tirakat menjelang pemilihan itu. Nah, di samping kita ada salah satu kru mojok yang sudah familiar dengan istilah-istilah kayak gini ya. Mungkin punya pengalaman yang personal juga. Betul. Sosok panutan di antara para pemuda. Pernah mendampingi caleg tertentu atau calon-calon tertentu. Nah, bahaya. Kita akan lebih jauh mengulik soal ini ya. Ada namanya Mas Dodo. Mas Dodo. Halo. Mas Dodo. Apa kabar Mas Dodo? Baik Mas. Alhamdulillah sehat ya. Dunia gaib yang nggak baik ini. Nah, gimana nih Kak ya? Kita mulai dengan pertanyaan apa nih? Tirakat Gus, aku penasaran Gus. Ini sebelumnya saya panggil Gus Dodo karena dia yang di kantor paling mengerti soal Islam kecuali terutama NU ya. Enggak, sebenarnya enggak. Enggak juga. Sok tahu aja. Teman-teman aja nggak tahu saya bohongi sebenarnya ya. Oke, tadi tuh Gus soal tirakat Gus. Sebetulnya apa sih sebenarnya tirakat ini? Iya, kalau tirakat ya sebenarnya saya nggak tahu kenapa tirakat itu selalu konotasinya kepada alam gaib. Itu menurut saya salah kaprah gitu. Sama seperti ketika kita menyebut lagu Lingsir Wengi gitu. Itu kan sebenarnya lagu yang sangat bagus yang dikarang oleh wali gitu. Dan konotasinya sebenarnya juga bukan konotasi ke klinik gitu. Nah, kalau tirakat sendiri itu kan sebenarnya dari bahasa Arab torikoh gitu. Torikoh. Ini. Artinya jalan gitu. Jalan gitu. Artinya orang tirakat itu sebenarnya dia sedang menapaki jalan menuju tujuannya gitu. Jadi tirakat itu sebenarnya apa ya? Kalau bahasa agak inteleknya itu apa ya? Semangat asketis gitu. Asketis ya. Semangat spiritual kan gitu. Nah, tirakat itu sebenarnya satu jalan itu tadi, jalan untuk menapaki tujuan. Bedanya tirakat itu adalah jalan kebatinan gitu. Maksudnya kebatinan gini. Misalnya kita di Mojok atau jangan di Mojok, jangan bicara traffic Mojok. Kita bicara orang mencangkul di sawah gitu. Karena tirakat itu sebenarnya kalau pakai definisi yang tadi ya, itu adalah sesuatu yang bersifat di dalam tubuh kita gitu. Nah, bukan sesuatu yang sifatnya di luar tubuh kita, fisik dan lain-lain.
kita mencangkul di sawah gitu. Nah, tirakat itu mencangkul batin kita gitu. Jadi secara fisik kita mencangkul sawah supaya tumbuhan yang kita tanam itu tumbuh. Tapi secara batin kita juga harus mencangkul. Makanya harus tirakat itu tadi. Supaya apa? Nanti tanah-tanah yang kita cangkul itu seandainya tidak menumbuhkan apa? Buah-buahan atau padi sesuai ekspektasi kita, itu kita sudah persiapan secara batin. Sebenarnya itu. Itu maknanya. Cuma kalau di pesantren nanti beda lagi. Gitu. Tirakat itu bisa jadi seperti ini. Jadi tirakat itu kan pakemnya adalah thoriqoh tadi, jalan gitu kan. Jalan menuju tujuan. Artinya tirakat itu tidak hanya persoalan klinik, dan lain-lain gitu kan. Betul. Tapi juga ya seperti Mbah Maimun gitu, mendefinisikan tirakatnya santri itu apa? Ya belajar gitu. Karena belajar adalah tujuan untuk mencapai tujuannya apa? Punya ilmu kan gitu. Seperti itu. Nah, ada juga tirakat itu yang mendefinisikan tirakat sebagai mematek hawa nafsu. Maksudnya menekan hawa nafsu kita gitu. Jadi kalau kita masih punya hawa nafsu itu kan kalau saya tidak salah ingat ya, Ronggo Warsito itu juga mendefinisikan seseorang yang masih bermaksiat, menuruti hawa nafsunya itu kemurnian dalam dirinya itu hilang kan. Gitu. Makanya ada konsepsi tirakat puasa gitu kan. Puasa itu apa? Ya karena ada syarat apa ya? Orang menjadi purna itu ketika satu lapar, ya. Ketika lapar itu dia biasanya akan mengurangi tidurnya, gitu kan. Kemudian lebih giat untuk dan lain-lain. Itu kan konsepsi yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang sangat rasional. Ya. Makanya banyak di pondok-pondok itu santri-santri kan tirakatnya biasanya puasa. Karena puasa itu oh ya orang lemes gitu. Mau apa ya ngomong aja lemes, apalagi harus gibah, maling ayam gitu kan. Lemes gitu, ketangkep lari kan nggak bisa gitu. Nah, dia menekan hawa nafsunya, apa yang tidak terkontrol pada dirinya, penyeimbangnya dengan tirakat itu tadi. Oke, berarti tirakat itu kalau secara sederhananya menyiapkan mental atau batin spiritual kita. Ya. Jadi ketika kita punya sesuatu yang ingin dituju, gitu kan, kita punya tujuan. Nah, kita ibaratnya mempersiapkan batin kita gitu, terhadap kemungkinan yang terjadi, gitu kan, baik menang ataupun kalah. Betul. Gitu. Nah, itu. Kalau biasanya laku-laku tirakat itu yang paling umum tuh apa, Gus? Tadi kan ada puasa tuh. Ya. Ada selain itu apa lagi tuh biasanya? Macam-macam Mas, tirakat. Jadi gini, kalau di dunia jadi ada istilah ya. Itu kalau dulu saya ngobrol sama guru-guru saya itu ada istilah tirakat, tarekat, terikat. 3T. Tirakat, tarekat, terikat. Kalau tirakat itu kan adalah jalan untuk menuju tujuan. Kalau tarekat itu yang kita pahami secara umum ya, tarekat Naksabandiyah dan lain-lain, itu juga sama sebenarnya, tapi itu lebih terorganisir kan gitu. Kalau terikat, ketika kita sudah bertirakat, apalagi bertarekat, itu biasanya akan terikat gitu. Batin kita sudah terikat dengan hal-hal yang jauh lebih baik gitu. Nah, soal tirakat itu biasanya kan kalau di pesantren ya, kalau di pesantren itu ada istilah ijazah. Jadi nggak cuma anak SMA yang bisa lulus ujian dapat ijazah gitu. Santri nggak harus ujian nasional udah bisa dapat ijazah kan gitu. Misalkan satu kiai itu kan ibarat dokter yang tahu santrinya ini butuh obat apa. Jadi dosis untuk tirakat itu juga tidak semua orang sama gitu. Misalkan saya datang ke guru saya Mbah Basir gitu. Si Mbah Basir, hidup saya kok rupek, hati saya penuh gitu. Nah tiba-tiba Mbah Basir menyuruh saya untuk kamu puasa 3 tahun. Itu kan laku yang mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Karena ketika Pak D saya ke sana, ya tidak disuruh puasa gitu. Artinya tirakat itu seharusnya punya guru dan harus dapat ijazah itu. Makanya ada ijazah, saya ijazahkan. Sebagai murid saya qabil tuh, saya terima kan gitu. Kemudian saya melakukan gitu. Nah, dosis-dosis ini yang kadang tidak dipahami oleh
orang-orang umum yang pengen kelihatan unik gitu loh. Oke. Misalkan ini aku punya kitab mujarobat gitu kan, biar kebal bacok saya pelajari, ya, tiba-tiba gila gitu kan, nggak punya guru gitu, sesat akhirnya kan. Iya. Ilmu yang baik dipelajari tanpa guru jadi sesat kan gitu. Ya sama dosisnya kayak misalkan ya, kalau di dunia tirakat seperti itu gitu, misalkan kayak Asmaul Husna ya semuanya baik gitu. Cuma setiap orang nanti biasanya itu punya kadar khusus. Kamu yang kamu amalkan jangan 99 Asmaul Husna ini aja. Nah, itu yang tahu kiai kayak gitu. Oke. Bisa jadi seperti Sunan Kalijaga disuruh bertapa di pinggir kali, bisa jadi juga gitu. Karena saya punya banyak teman yang juga punya tirakat yang seperti itu. Disuruh gitu. bertapa gitu ya. Disuruh bertapa, disuruh menyepi gitu. Dari hiruk pikuk kehidupan gitu kan. Saya sebenarnya kan tirakat tadi ya mensucikan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Artinya kalau tirakat itu sebetulnya tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Kalau yang tadi bilang Gus Dodo kan harus ada gurunya. Harus ada guru. Ya, dan kadarnya itu beda-beda. Ya, kalau tirakat yang definisi kedua. Definisi kedua. Tapi kalau definisi pertama yang dia adalah cara untuk menuju tujuan ya biasa siapapun, karena maknanya bisa akan sangat general gitu. Oke. Kalau dalam konteks politik mungkin tujuannya adalah meraup suara, Gus. Apakah itu bisa jadi alasan? Nah, itu kepilih lah ya. Itu motifnya juga banyak juga gitu loh. Di politik ya? Di politik, politisi gitu, di konteks politik gitu. Karena memaknai tirakat gini, bisa jadi memang ya orang yang tirakat itu seperti tadi, dia menyiapkan batinnya, seandainya jadi nggak jadi ya wis kersane Gusti Allah kan gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang percaya, kalau aku mau jadi lurah, aku harus puasa di gunung mana selama 40 tahun. 40 hari. Misalkan ya, sorry, 40 hari gitu. Atau saya harus bakar apa di kuburan, harus melakukan apa. Itu kan semuanya dipahami sebagai bentuk tirakat gitu. Ada yang memaknai seperti itu gitu. Jadi sebenarnya motif tirakat ya gini, persoalan kita adalah tidak bisa membaca isi hati seorang politikus itu tadi gitu. Dia sebenarnya tirakat buat apa sih? Gitu. Ya bahwa itu menjadi ikhtiar untuk menjadikan dia menang bisa jadi gitu kan. Tapi hati itu kan kalau ditelusuri lebih dalam lagi kan sulit sekali gitu. Jadi tergantung masing-masing politisinya. Bisa jadi ada juga yang sebenarnya dia mempersiapkan diri, ada juga yang punya maksud lain. Betul. Cuma kebanyakan ini politisi itu kalau tirakat dia pengen menang gitu. Iya, pengen menang. Jadi tujuannya malah langsung pengen menang. Langsung pengen menang gitu. Ya itu juga nggak apa-apa juga. Tapi kan tingkat makomnya dia jauh lebih ketimbang orang-orang yang pengen mempersiapkan dirinya menerima segala keputusan Tuhan kan gitu. Ya nggak salah juga. Aku pengen menang, aku puasa nih. Ya nggak salah kan gitu. Puasa baik ketimbang dia nggak puasa kan lebih baik puasa kan gitu. Oke. Gitu. Kalau fenomena politisi ramai yang bertirakat menjelang pemilu itu sebenarnya udah sangat umum ya Gus, dari tahun dari periode ke periode ya. Sangat umum Mas. Bahkan gini ya, maaf ya. Anies itu langsung nyebut ramai gitu. Loh enggak. Pak Anies itu kan apa ya, mungkin diri saya NU yang lain nggak tahu gitu. Saya kan NU kultural gitu, yang cuma baca dan mengamati gitu kan. Nah, Pak Anies itu kalau teman-teman familiar dengan Google ya. Searching aja Anies tirakat. Keluar semua itu. Anies tirakat di sini. Termasuk yang sering ya. Di sini, di sana. Kayak gitu. Padahal Anies ini kan sangat terasosiasi dengan, mohon maaf, PKS gitu. Yang mungkin kita tahu ya, mungkin ya, aku nggak tahu juga, nggak pernah masuk PKS gitu kan. Mungkin kalau ditawari ya apa. ada sisi-sisi. Iya. PKS itu kan ya yang saya pahami dari orang-orang tua saya itu kan dia apa ya, bahkan tidak menerima wasilah, tahlilan gitu. Jadi kebudayaan semacam itu tidak menerima. Tapi ya Pak Anies di publik ngomong, bahkan untuk menyindir Ganjar gitu. Tirakat dia itu untuk menyindir Ganjar. Saya tirakat di Jawa Timur, bukan malah selfie kan gitu. Itu ada beritanya gitu. Iya. Ya sebenarnya motifnya macam-macam sih. Tirakat itu bisa digoreng gitu, karena kalau bicara tirakat berarti kan yang disasar adalah basis Nahdlatul Ulama kan gitu. Iya. Kira-kira kan gitu. Wah ini tirakat kenceng nih tirakatnya gitu. Kalau
tirakat itu sebetulnya ini nggak sih Gus dilakukan di tempat-tempat tertentu atau memang ya tirakat dimanapun bisa gitu? Kalau pakai pemaknaan umum ya tirakat dimanapun bisa, Mas. Dimanapun bisa. Tidak harus di tempat tertentu dan lain-lain. Iya. Cuma ada cerita menarik nih kalau saya boleh cerita di kampung saya gitu. Gimana tuh? Jadi saya kira ya politik semakin mengkerucut, semakin mengecil ruangnya, itu ruang tempurnya akan semakin kentara dan terlihat kan gitu. Waduh santet gitu kan. Aduh apa itu saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di kampung itu untuk hal-hal semacam itu sangat kental sekali. Ada suatu peristiwa ya tahun kapan itu saya lupa, mungkin 3 atau 4 tahun lalu di kampung saya gitu. Jadi kuburan itu benar-benar dijaga anak-anak muda. Jadi ada basis masanya calon yang muda sama basis masanya incumbent, orang tua gitu. Nah disinyalir yang tua ini bermain hal-hal kayak gitu. Sehingga kuburan ini dijaga oleh anak-anak muda. Ini kuburan apa nih? Kuburan desa, Mas. Kuburan desa. Karena takutnya nanti kuburan ini dipergunakan untuk hal-hal yang salah gitu. Hal-hal semacam itu. Dan itu sangat kental sekali di tempat saya khususnya. Iya, betul. Ngomongin kuburan nih ya. Kan kita juga sering banget tuh ya dengar cerita atau berita gitu ya. Misalkan di momen-momen politik itu ada capres A, capres B atau polisi tertentu yang itu ziarah ke makam-makam baik itu ulama atau tokoh tertentu gitu ya. Nah itu sebetulnya gimana Gus? Ziarah, nah ini kan tadi tirakat. Nah kalau ziarah itu seperti apa tuh? Masih masuk tirakat apa enggak itu? Sekali lagi ya karena saya nahdiin sejak dalam perut gitu ya. Jadi ziarah tidak apa-apa gitu. Kalau konteksnya ziarah gitu. Cuma balik lagi karena kita tidak bisa menyelami hati masing-masing orang itu yang menjadi persoalan kan gitu. Ya saya percayalah masih ada politikus yang berziarah, memang dia benar-benar berziarah ingin mendoakan para wali, para kiai gitu, leluhur. Tokoh-tokoh bangsa gitu. juga kadang-kadang juga jadi. Ya, dan mengingat perjuangannya kayak gitu kan. Tapi ya mungkin ada juga karena menganggap satu keramat itu keramat gitu ya, benar-benar keramat, satu makam itu keramat, kemudian dia datang untuk mencari wangsit. Ya bisa jadi seperti itu. Cuma kalau ziarah tok ya nggak apa-apa. Memang ziarah itu nggak apa-apa. Ada nas dalilnya yang membolehkan gitu. Jadi nggak masalah. Yang jadi masalah adalah niat di dalam hatinya itu apa gitu. Yang tidak bisa kita jangkau gitu. Oke, aku nanya Gus. Tadi kan kita ziarah udah, tirakat udah. Ini soal sowan kiai Gus. Sowan kiai. Karena kan aku nggak punya kedekatan dengan itu ya. Aku bukan anak pesantren. Kamu kan kebetulan lulusan pesantren. Kebetulan. Kalau dari pihak politisi misalnya, dia melakukan sowan kiai gitu kan, mungkin ada maksud untuk menjaring suara gitu. Tapi dari segi pondok pesantrennya sebenarnya nih Gus, aku pengen nanya tuh. Sebenarnya ketika dia didatangi itu, pasti bakal ngasih suara nggak sih Gus? Aku penasaran Gus. Ya menariknya gini ya, kalau orang politisi datang ke kiai, itu udah nggak ada tafsir lain, tafsirnya udah tunggal itu. Udah tunggal tafsirnya. Dia mau ngomong, saya sowan karena ini sepuh guru saya. Itu jangan dipercayalah kadang-kadang. Pasti tafsirnya tunggal gitu. Apalagi satu kiai itu di konstituennya gitu kan, di wilayah konstituennya. Wah itu pasti banyak yang murid-muridnya pasti akan ngikut. Ayolah Pak Yai. Masa enggak gitu kan. Itu. Ya, cuma kalau kiai itu namanya kiai aja itu kan orang yang pintar, yang pandai, yang cerdas gitu kan. Dan sosok kiai itu kan tidak hanya dimiliki satu parpol tertentu atau satu entitas masyarakat tertentu gitu. Kalau di dunia pondok ya. Jadi kadang-kadang itu mungkin masyarakat yang melihat di luar ya, kok ini kiai nerima dari partai ini, dari partai itu. Seperti tidak jelas memilih siapa gitu kan. Lah wong kiai itu didatangi tidak minta kan didatangi gitu. Semua orang boleh datang, boleh ngobrol dengan beliau, boleh bertukar pikiran kayak gitu. Ya nggak masalah gitu. Dan gue pikir ya memang sebaiknya para kiai ya seperti itu gitu, menerima semua kalangan gitu kan. Nah itu kan kesempatan beliau untuk menasihati.
Kon ini nek tirakat terbaik adalah jangan mengucapkan janji yang tidak akan bisa kamu lakukan kan gitu. Tirakat politisi kan itu gitu Ya, seharusnya gitu kan. Tapi kan ada ini nggak Gus, di Kiai itu kayak saran misalnya, mending dukung ini tokoh yang ini Ya gitu. ada. Pasti Bisa ada ya. memungkinkan Tidak. gitu. Wong Kiai itu juga manusia gitu loh. Wong Kiai itu kan juga macam-macam gitu kan. Ada yang Kiai benar-benar host yang dia memang tidak mau berpolitik sama sekali. Mengaji, mengajar. Ada Kiai yang agak middle host gitu ya. Middle khusus gitu ya. Yang agak-agak berpolitik tapi masih banyak ngajinya. Nah, ada model Kiai yang ora iso ngaji ya toh. Jualan masa ya ada gitu. Namanya manusia. Macam-macam ya. Gitu. Lah kamu pakai jubah gitu, sering ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dianggap kiai sekarang gitu. Ada lagi Mas Bang nih. Menarik. Iya kan. Terus kalau menjelang momen politik gini ya, ada nggak pengalaman dirimu yang menemani tokoh atau calon tertentu yang itu jadi pengalaman unik gitu loh. Wah, unik itu. Ini agak Agak serius. yang besar sekalian menemani sekolah. Tapi nggak usah sebut nama Iya, ya. nggak usah sebut nama. Tapi Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut partai. Ya. Gitu. Ya, karena saya dulu itu apa ya? Ya bukan tidak suka politik, sedikit suka gitu. Cuma moto saya itu semua perintah kiai tidak boleh ditolak kan gitu. Jadi ketika ditugaskan temenin ini, yes berangkat. Gitu. Wis nggak ada pertanyaan, pokoknya berangkat gitu. Nah, pengalaman saya menemani dan ini ya termasuk tokoh besar gitu di Indonesia gitu ya. Hal-hal seperti itu sangat kental gitu. Bahkan ada teman saya yang menjadi salah satu timnya itu pernah dalam tanda kutip ya mati suri. Mati suri. Kemudian hidup lagi. Beneran. Aku sering ngobrol sama dia kan. Jadi dia tuh sempat koma lah ya, bukan meninggal, koma gitu. Sekian bulan atau saya lupa ya, sekian tahun karena udah lama sekali dan sudah jarang ketemu gitu. Dia satu tim gitu kan. Nah, setiap ziarah ke makam-makam leluhur dia itu selalu dia cerita, ini ada A, ada B. Nah, sementara saya kan tidak bisa melihat ya. Mosok mas gitu. Nah, di suatu ketika itu memang ada beberapa teman yang kemasukan kayak gitu. Kalau cerita-cerita kayak gitu banyak mas. Nah, terus di satu waktu juga ada apa ya? Kalau ini pengalaman di tempat saya gitu. Hujan hanya di atas rumah saya. Itu berkaitan dengan kontestasi politik. Itu sangat tidak bisa dijelaskan, cuma nyata gitu. Hal kayak gitu sangat kental sekali di Indonesia. Itu bahkan pemilihan kepala desa mungkin skalanya ya? Atau? Bahkan ya menurut saya dukun di kampung itu lebih sakti ketimbang semua survei di Indonesia. Iya, biasanya ya ini ada, nggak tahu kalau di adat kampungnya Mas Ipang atau Ungkai ya. Tapi biasanya kalau calonan di tempat saya itu dikasih ayam jago. Biasanya ditaruh ayam jago di rumah gitu. Nah, ayam jago ini nanti pas berhitungan mati atau hidup, dia yang akan menentukan ini jadi atau enggak. Dan itu juga terjadi. Enggak jadi ya mati. Enggak jadi mati? Iya. Ya sebenarnya apa ya, calon-calon presiden itu enggak perlu beli-beli survei lah. Dukun Jawa itu aja. Pokoknya ayam jagonya masih hidup, berangkat. Itu ada semacam-macam. Dan itu kan menurut saya kearifan ya, dan perlu dipertahankan gitu. Kayaknya juga masuk karena udah kebudayaan yang turun-temurun ya. Betul, itu kebudayaan yang mungkin tidak bisa dijajah oleh bangsa asing gitu kan. Sangat tidak logis, tapi logis ya, gitu. Kayak gitu. Karena saya melihat sendiri ketika saudara saya nyalon dan ada ayam jago di rumahnya. Dan ketika nggak jadi ya mati. Gitu. Kalau tahun ini ada nggak Gus, dirimu yang udah mulai disuruh nemenin siapa gitu? Ya. Enggak mas, saya sekarang fokus mas. Fokus SEO. Traffic. Ungkai ada lagi Kai? Aku cukup sih. Banyak sih. Ada lagi ayo. Tim siapa?
Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut di episode selanjutnya aja nih. Ini karena obrolan soal apa namanya hal-hal unik di dunia politik itu ada banyak banget. Mungkin nanti kita episode selanjutnya bakal ngomongin jimat juga mungkin ya. Mungkin. Nah, dan lain-lainnya. Nah. Tapi disclaimer saya bukan pakar. Nah, disclaimernya Mas Dodo ini bukan pakar, tapi ya cukup tahu lah. Gitu ya. Oke teman-teman gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita ketemu lagi di Langkah Kuda episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman.